Firman Kudus Kebangunan Pagi untuk pelatihan musim dingin tahun 2025 dengan subjek umum mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus bagian yang keempat. Hari ini kita memasuki minggu yang ke-11 dengan judul Anak Domba Allah di atas tahta di dalam kota. Hari pertama. Berita dalam minggu ini diambil khusus dari Wahyu pasal 22 dan Yehezkiel pasal yang pertama. Saudara-saudari, ministry penuh Kristus memiliki 3 tahapan yang merupakan isi dari ekonomi perjanjian baru Allah, yaitu inkarnasi, inklusi, dan intensifikasi. Di mana secara khusus pada tahapan intensifikasi juga terbagi ke dalam 3 butir. Di antaranya ada mengintensifkan keselamatan organik, lalu menghasilkan para pemenang, dan yang terakhir adalah merampungkan Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah keadaan terakhir dari gereja yang telah terampungkan. Saudara-saudari, inilah yang seharusnya menjadi sasaran di dalam penghidupan sehari-hari kita dan pelayanan kita. Dalam tahap ini ada 2 proses, 2 perampungan, dan 1 pernikahan. Allah Tritunggal yang telah melalui proses terampungkan menjadi Roh itu sebagai suami. Gereja yang merupakan manusia 3 bagian secara korporat diproses dan ditransformasi sehingga terampungkan menjadi mempelai perempuan sebagai istri. Suami istri inilah satu manusia korporat yang akhirnya ternyatakan dalam akhir kitab Wahyu menjadi satu kota Yerusalem baru. Pada hari pertama ini, pembacaan Alkitab diambil dari Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara-saudari, Wahyu pasal 21 ayat 23 mewahyukan atau menyatakan bahwa Allah sebagai terang dan Anak Domba itu menjadi lampu dari Yerusalem baru. Allah di dalam Anak Domba sebagai terang ini mengacu kepada keesaan. Di dalam Yerusalem baru hanya ada 1 tahta yang diduduki oleh Allah dan Anak Domba. Ini menunjukkan bahwa Allah dan Anak Domba adalah satu. Anak Domba Allah. Allah yang menebus, Allah penebus. Wahyu pasal 22 ayat 1 mewahyukan kepada kita bahwa dari tahtanya mengalir sungai air hayat bagi suplai dan kepuasan kita. Saudara-saudari, ini menggambarkan bagaimana Allah Tritunggal, Allah, Anak Domba, dan Roh itu yang dilambangkan oleh air hayat menyalurkan dirinya sendiri ke dalam umat tebusannya di bawah kekepalaannya, tersirat dalam otoritas tahta untuk kekekalan. Dalam pengalaman Kristiani, butir uniknya seharusnya adalah tahta Dia yang memiliki kehendak dan Dia yang menebus. Tahta yang demikian seharusnya didirikan di dalam diri kita. Dan ini seharusnya menjadi pusat kehidupan Kristiani kita. Ini berarti kita akan menerima Allah yang memiliki kehendak dan Kristus yang menebus kita sebagai kepala, Tuhan, dan otoritas kita. Kita harus rela menundukkan diri kepada kekepalaan yang demikian. Kita menjunjung Dia sebagai Tuhan dan kita menerima Dia sebagai otoritas kita. Saudara-saudari, kita menobatkan Dia dalam diri kita dan dalam kehidupan Kristiani kita. Dalam kehidupan Kristiani kita, pusatnya adalah tahta Allah dan Anak Domba.
kita hidup di sini bukan bagi diri kita sendiri. Kita hidup dan ada bagi penggenapan kehendak Allah, untuk menggenapkan apa yang telah Kristus rampungkan. Karena itu, kita mengalami Dia yang ada di tahta dalam kekepalaan dan ketuhanannya. Dan kita menundukkan diri kita kepada otoritas yang demikian. Saudara-saudari, kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pernikahan kita, dalam kehidupan bisnis kita, dan dalam kehidupan gereja kita, pusatnya haruslah tahta Allah. Segala sesuatu harus tunduk kepada kekepalaannya. Kita memiliki pengalaman bahwa bila kita menundukkan diri kita kepada kekepalaan ini, kita segera merasakan sesuatu yang penuh dengan kekayaan Allah mengalir di dalam kita. Inilah aliran Allah Tritunggal sebagai hayat, suplai hayat, dan segala sesuatu bagi diri kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Hari yang baru bagiku untuk mengambil Engkau sebagai Tuhanku. Tuhan, aku menundukkan diriku di bawah kekepalaanmu untuk sepanjang hari ini. Tuhan, dirikanlah tahtamu di dalam hidupku. Dirikanlah tahtamu di pusat diriku. Oh Tuhan Yesus, bawalah seluruh hariku dengan kehidupanku sehari-hari di bawah tahtamu ini. Amin. Puji Tuhan, saudari. Tuhan Yesus memberkati.